Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, di podcast yang kedua kita ini kita bakal bahas Tentang untuk apa sih perempuan itu terlalu pintar atau berpendidikan yang tinggi. Toh juga akhirnya kita menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, ya seperti itu ya kan. Itu gimana sih Sa menurut kamu? menurut aku itu adalah suatu kalimat atau pendapat dari orang-orang yang belum terlalu mengenal untuk apa sih pendidikan itu gitu. Jadi lebih lanjutnya Dini. Karena apa ya, menurut aku kalau sekolah atau kita berpendidikan itu nggak hanya mengajarkan ilmu loh, tapi itu juga mengajarkan kita membentuk pola pikir kita. Itu yang paling penting dalam hidup ya, iya. Karena kalau pola pikir udah bagus, otomatis tindakan kita juga bakal bagus Iya, ya. dan kita bisa memanage apapun tantangan nanti yang kedepannya yang tidak terduga, karena Oke, pola pikir contohnya, Din. kita sudah ya. Misalnya juga kita kalau di berumah tangga itu kan pasti nanti ada konflik lah ya dengan suami Pasti atau dong, dengan pasti anak. ribet, pasti ribet. Kalau kita Masalah-masalah. nggak ada kita tidak terbentuk pola pikir kita, itu pasti amburadul. Bagaimana kita mengatasi masalah itu ya Kalau kan? kita nggak bijak ya, kita kayak udah deh terserah deh gitu, Iya. kayak mau jadi apa rumah tangganya gitu. Kayak berpikiran simpel kayak gitu kan nggak bagus juga gitu ya. Itu kayak menurut aku tuh belum siap menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu kalau pola pikirnya itu belum terbentuk. Menurut aku seperti itu ya. Jadi bentuk pola pikir Dini udah sebentuk apa nih? Kalau aku sih masih banyak kekurangan, tapi aku akan lebih belajar lagi untuk menjadi seorang untuk bertanggung jawab atas diri aku sendiri, baru nanti juga melatih bagaimana nanti berumah tangga. Jadi berumah tangga terus harus punya kesiapan juga loh. Jangan hanya ingin lihat kawan-kawan udah nikah, udah punya anak, kita pun ingin juga. Itu menurut aku tidak Bijak ya, Tidak bijak. nggak dewasa. Jadi kalau aku sih yakin sih Dini udah terbentuk, pasti kayaknya udah 80% kayaknya udah nih. Aminkan aja kalau yang baik-baik ya, doakan aja ya. Oke. Terus juga selain membentuk pola pikir, kita sekolah ini juga membuat mental kita tuh menjadi kuat loh, Sa. Mental. Mental. Misalnya dalam pendidikan ini kita pernah kuliah ya, kita tahu bagaimana cara mengerjakan tugas, menghadapi dosen itu seperti apa, dan masalah-masalah yang di kampus itu ya sangat-sangat luar biasa. Kalau mental kita lemah, nanti di rumah tangga apa sih menurut kamu yang bakal terjadi? Coba. Ya itu tadi, tujuan rumah tangga itu nggak tercapai atau nggak harmonis. Atau nanti sedikit suami marah, mental kita jatuh ya, ngambek, Iya. kembali ke rumah orang tua, itu kan sangat kekanakan ya. Atau Berarti kayak bikin status di sosial media itu aduh, kayak curhat di media sosial itu nggak bijak menurut aku. Jadi kita tuh harus mentalnya itu kuat gitu kan. Nggak hanya nanti menghadapi suami, bagaimana nanti menghadapi anak yang super duper bandel ya kan. sifatnya beda-beda ya, anak satu, anak kedua, anak ketiga ya. Jadi menurut aku sih mental itu perlu. Nah, dari kita membentuk mental inilah makanya kita perlu bersekolah, berpendidikan, dan menjadi wanita yang pintar, Sa, menurut aku. Luar dalam ya Din. Oke. Jadi kalau kita udah terbentuk pola pikir, mental kita udah kuat, dan insya Allah kita bakal bisa lah ya menjalani rumah tangga dengan bijak ya Din ya. Walaupun nanti kita memilih ibu rumah tangga atau wanita karir, itu sama-sama oke. Karena apa? Membentuk pola pikir dan juga membentuk mental yang kuat itu perlu. Apapun pilihan kamu, jangan takut dibilang orang wanita tuh terlalu pintar. Jangan insecure dong. Kita tuh pintar tuh harusnya bangga. Kita tuh berharga sebagai wanita, seperti itu. Nah, kalau kamu pun menjadi ibu rumah tangga juga, untuk apa sih berpendidikan tinggi tuh juga nanti ke dapur ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu kan. Ingat dong, jadi ibu rumah tangga tuh harus pintar. Karena apa? Kita tuh bakal mendidik anak. Kayak mana kita mau mendidik anak kalau kita tuh nggak pintar, Sa, ya kan? Benar, karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Mau mengajarkan sesuatu pasti anak lah yang minta mengajari ibunya, dan ibunya pun mengajari ke anaknya. Begitu sebaliknya, bagaimana kalau ibu tuh nggak tahu apa-apa, anaknya nanya, ibu ini apa ya, ini apa, kita nggak bisa jawab. Itu kayak maruah kita sendiri. Miris Karena gitu. yang kayak contohnya di COVID sekarang ini ya, banyak tuh ibu rumah tangga yang ngeluh kan. Iya. Ini gimana sih kok susah sih? PR anaknya dia nggak ngerti gitu, seperti itu. Atau menjelaskan pelajaran anaknya dia nggak ngerti, karena ya itu sih menurut aku Tapi miris. mungkin bisa jadi ibu rumah tangga itu lupa karena nggak diasah itu. Jadi dengan kuliah tadi, karena diulang-ulang kan ya jadi ingat. Jadi ya gampang aja kalau kita ada masalah kondisi yang kayak COVID gini.
Ya, jadi ibu itu bisa mendidik anaknya kalau ibunya itu pintar. Tapi nggak itu juga sih, aku juga pernah baca sih, pasti Nisa juga tahu ya, bahwa memang kalau kita melahirkan seorang anak itu kebanyakan mengambil kepintaran dari ibunya. Benar-benar. Iya nggak sih? Benar. Aku pernah baca juga, jadi kayak perempuan itu membawa 2 kromosom dan laki-laki itu hanya 1 kromosom. Jadi kemungkinan besar kepintaran anak itu adalah berasal dari ibunya. Iya, bisa dari ibunya ya, kemungkinan besar seperti itu. Nah, jadi perlulah ya untuk kaum adem ini memilih perempuan yang pintar. Menurut aku seperti itu ya kan. Jangan takut karena wanita itu terlalu pintar, karena itu menguntungkan untuk anak kamu nanti gitu. Benar. Tapi ya terus gimana kalau yang kayak udah misalnya nih kita nih udah S1 terus kita nyambung S2 Din, terus gimana kalau kita tuh udah S2 terus dan setelah kita menjalani S2 banyak orang cowok-cowok yang kayak minder ke kita tuh gimana? Minder gitu ya, karena terlalu pintar atau udah tinggi lagi pendidikannya terlalu tinggi. Iya sih, banyak juga sih laki-laki yang minder mendekati perempuan yang seperti itu. Gimana ya menurut aku ya? Iya sih kayaknya terlalu naif ya kalau cowok kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau punya istri pintar? Yang ianya dia belum mampu menyetarai si perempuan itu ya kan. Tapi untuk perempuan yang seperti itu jangan pula kalian insecure atau minder juga seperti itu. Kalau mereka berpikir kamu tuh terlalu pintar untuk mereka, berpikirlah bahwa mereka tuh nggak cocok buat selevel dengan kamu. Masih banyak laki-laki yang di luar sana yang sangat-sangat mencari tipe calon ibu seperti kamu. Dan karena rumah tangga itu saling melengkapi, bukan jadi beban atau gimana ya. Menurut aku sih kalau cowok takut atau terlalu minder, dia tuh nggak gentle sih menurut aku ya. Masa sih gara-gara perempuan terlalu pintar dia jadi minder, jadi takut, itu menurut aku sih nggak gentle. Jadi dengan kalian, dengan kami bahas kayak gini dan sebenarnya juga kami belum menikah juga, ini tuh kami ambil dari fenomena di lingkungan kita ya, pendapat dan pengalaman mungkin keluarga sendiri ya, kayak masih banyak sih yang masih banyak sih menurut aku yang masih berpikiran primitif. Untuk apa sih perempuan tinggi-tinggi, bahwa endingnya juga dia harus mengurus ya keluarga rumah tangganya. Dia nggak ngerti, padahal dengan kita tuh kuliah, kita sekolah tinggi-tinggi itu ya untuk menghasilkan anak yang berkualitas. Generasi apa tadi nih? Generasi unggul, generasi emas bibit dong. Unggul gitu. Jadi kan lebih berguna anaknya kan. Iya, berguna baik itu untuk keluarga sendiri maupun untuk negaranya nanti ya kan. Hidup yang luar biasa ya, kalau kita punya anak yang bisa banggain kita dan negara, wah kita ingin ya Allah, amin. Amin ya ampun. Dan juga bagaimana juga sih kalau misalnya perempuan tuh nggak pinter, bagaimana nanti dia memanage keuangan yang diberikan suaminya, bisa-bisa amburadul dong saya kan. Kalau misalnya banyak nih dia kasih tiap bulannya, terus dia kayak udah karena si perempuan ini nggak punya keahlian ya dia kayak make terus, nggak ada inisiatif buat nabung, terus tiba-tiba kayak udah covid gini kan, suaminya di PHK atau dirumahkan, dia nggak tahu gimana memanage uang, nggak ada tabungan kan, jadi gawat juga ya, bingung ya kayak gitu ya. Jadi rumah tangga pun kacau ya kan. Sebenarnya sih kendali rumah tangga itu ya dari seorang istri sih menurut aku. Dia bisa mengatur bagaimana rumah tangga itu nantinya. Nah, mengatur ini pun punya ilmu, makanya perempuan pintar itu oke banget. Kalau dia memilih jadi ibu rumah tangga walaupun menjadi wanita karir, nah itu tuh sama pentingnya kita tuh harus bener-bener ya pintar dan juga harus berpendidikan dong. Menurut aku pendidikan itu perlu gitu. Lagian aku sih punya banyak temen cowok ya, dan sebagian besar tuh dari mereka cowok-cowok sekarang ini tuh pengen itu punya istri yang memang bisa membantu secara finansial gitu. Jadi kita tuh sebagai perempuan harus mempunyai keahlian, nggak mesti di kantoran ya Din, kayak mungkin kayak misalnya kayak buka bisnis atau buka online shop ya kan bisa kerja dari rumah, perlu bisa. Ilmu yang punya keahlian ya gitu. Terus juga ya itu tadi yang Nisa bilang, membantu finansial atau membantu keuangan suaminya juga. Terus juga bagaimana juga dia mau membantu kalau nggak punya keahlian. Keahlian itu kan perlu ilmu juga gitu. Dan aku sangat miris sih, bukan miris juga sih, mungkin ini pilihan rumah tangga juga ya. Kalau wanita itu ada yang meminta aja, terkadang laki-laki nggak mengerti, kamu sih minta aja sama aku, padahal kan suatu kewajiban ya. Makanya di sini perempuan serba salah sih, dia mau berumah tangga atau mau memilih berkarir gitu. Kalau Nisa lah ini nanti kalau udah menikah, Nisa maunya seperti apa, menjadi ibu rumah tangga full atau mau berkarir gitu? Kalau aku sih tergantung sama calon suami aku. Jadi kalau nanti dia memang
pengen aku bantu secara finansial, aku juga punya keahlian, aku yakin aku bisa bantu dia secara finansial, keuangan. Tapi kalau dia pengennya ya udah deh kamu fokus aja deh sama suami dan anak, ya dia juga harus tahu dong gimana beratnya biaya hidup ya Din. Jangan mungkin kalau kayak gitu ya kan. Jangan bilang, ih masa kamu gini aja nggak bisa sih, masa kurang. Kan kemarin udah dikasih itu kayak kalimat yang sangat menyakitkan ya. Karena kalian tahu perempuan itu, ya tahu sendiri lah ya Din ya. Banyak keperluannya seperti itu ya. Tapi juga kita jangan terlalu menuntut lah. Ini belum ini ya, kita juga harus tahu mana yang lebih penting ya. Ingat memanage itu perlu gitu. Dan juga sebagai wanita jangan egois, dan juga sebagai lelaki jangan terlalu perhitungan gitu ya. Jangan terlalu perhitungan atau mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Ingat dia istri kamu, bukan babu ya, bukan pembantu. Jadi hargain lah. Itu kan juga keputusannya dari kamu mau berumah tangga atau berkarir gitu. Tapi kalau misalnya berkarir juga jangan lupa dengan rumah tangga ya kan. Iya, makanya itu tadi kita tuh kalau perempuan yang udah bersuami, kita pengen punya usaha itu ya jangan kayak yang di luaran saharin gitu ya, nggak juga ya, yang bisa dibawa di rumah lah gitu, atau yang online, yang daring gitu. Iya, jangan lupa juga dengan kewajiban kita sebagai perempuan bahwa kita tuh memang harus pekerjaan utama kita tuh ya memang mengurus rumah gitu. Kewajiban utama ya. Tapi berkarir pun nggak masalah kalau diizinkan suami. Tapi ingat ya, jangan sementang perempuan itu pintar jadi suami seenaknya kamu aja deh yang kerja karena jabatan kita tinggi misalnya seperti itu. Ingat ya, perempuan itu kewajibannya bukan menafkahi, yang menafkahi itu ialah lelaki, suami itu setahu aku ya. Kalau perempuan bisa membantu kalian itu ya bonus untuk kalian, jangan dijadikan itu sebagai tetap yang menafkahi itu kalian dong, walaupun dia udah memiliki gaji ya bukan sepatutnya juga dia yang memenuhi rumah tangga. Yang memenuhi rumah tangga itu wajib kalian. Paling ya untuk gaji kita ya untuk kebutuhan kita sendiri minimal lah ya gitu. Kita nggak minta sama apa kita pingin kita ada keuangan sendiri seperti itu. Ingat juga ya, uang suami itu uang istri, tapi kalau uang istri ya uang istri sendiri dong ya. Masuk ke istri dong, mau kasih ke siapa? Mau kasih ke suaminya, anaknya, kakaknya gitu kan. Dok selingkuhannya enggak ya? Jangan dong. Ada setia gitu ya, setia. Terus bagaimana juga kalau misalnya ini kita bayangkan ya, bagaimana istri itu nggak bisa apa-apa, semua mengandalkan suami. Jadi terakhir endingnya suami bisa selingkuh ya kan? Iya, puding sendiri terus dia selingkuh mencari yang perempuan bisa di luar sana. Dia kayak karena udah di rumah dia tuh kayak jenuh, pusing, semua istri nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya, istri yang terlalu apakan suami lagi gitu, kayak ya karena suami itu kepala rumah tangga, semua suami. Jadi kan ya suami kan juga jenuh kan. Jadi kayak cari pelarian di luar. Apalagi sekarang musim-musimnya pelakor yang ngurahin suami-suami orang gitu ya. Aduh, jangan sampai deh. Makanya kita perempuan tuh harus pintar. Tapi gini, gimana kalau misalnya nih ada suami yang udah punya istri tuh sempurna loh, kayak berkarir oke, masakan juga oke, ngurus suami, rumah tangga juga sempurna. Jadi kayak istri idaman gitu ya, udah didapatkan dia. Terus gimana kalau dia masih mau main di luar? Aduh, itu ada loh yang kayak gitu, Din. Itu laki-laki nggak tahu diuntung banget ya gitu ya. Itu istrinya kok bisa mau sih sama dia gitu menurut aku. Itu gimana? Itu kasihan istrinya atau gimana sih? Menurut atau aku cobaan untuk istrinya kali ya? Iya sih, mungkin coba untuk istri, tapi suami-suami kayak gini punya otak nggak sih gitu ya kan? Ya istrinya udah capek di rumah, juga dia ngasih bekerja juga di luar dan nggak ada kekurangan di rumah, dan kalian masih mau kanan kiri melirik yang muda-muda gitu kan. Aduh, itu miris sekali ya. Jadi kalau Dini nih lihat ya, kan kebanyakan tuh laki-laki sih yang selingkuh. Kenapa coba? Kenapa? Ya, itu tadi sih aku bilang, makanya kita tuh harus mencari tuh yang paham agama. Kembali lagi ya. Itulah karena kriteria suami kita tuh paham agama ya dia. Iya, paham agama, karena kalau dia tahu agama, takut sama Allah, dan dia tuh nggak mungkin lah ngelirik wanita lain ya kan. Tapi kalau misalnya dia masih kayak gitu juga, perlu dipertanyakan itu ibadah dia. Selama ini tuh hanya untuk dilihat oleh manusia atau memang pribadi dia ke Allah. Makanya kalau misalnya udah dapet istri yang sempurna kayak gitu, kok selingkuh, aku nggak habis pikir sih. Jadi kita tuh harus bagaimana lagi, udah pinter berkarir, udah pinter berumah tangga, masih selingkuh juga. Aduh, itu bener-bener mending nggak punya suami ya, Din? cerai kayak gitu ya.
nggak tahu juga sih. Aduh, kamu yang nonton ini kaum Adam, tolonglah lebih memahami wanita gitu ya. Kalau ada kekurangannya ya dibilang apa yang kurang gitu. Komunikasi itu penting. Jangan ngambil instan, kamu ngambil yang di luaran sana gitu kan, jadi selingkuh. Kasihan dong istri kamu gitu. Jangan sampai nanti kamu menyesal ya kan. Karena di dunia ini hanya sementara gitu. Iya. Nggak selamanya di dunia ini indah. Dan juga mungkin perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tapi jangan lupa pula seorang istri ialah madrasah pertamanya adalah suaminya. Jangan salah juga. Madrasah pertama seorang istri itu adalah suaminya. Makanya kalian tuh harus introspeksi diri. Kalau rumah tangga kalian itu bagaimana atau enggak sesuai diharapkan, kamu bercermin. Apakah kamu udah menjadi pemimpin yang baik atau apakah kamu sudah menjadi madrasah yang sempurna buat istri kamu, ya kan? Karena setelah dia bermadrasah kepada kamu, dia pun akan menyalurkannya kepada anak-anaknya. Jadi madrasah pertama seorang istri itu adalah suaminya. Ya, jadi kamu itu harus punya bekal buat menikah. Jadi menikah itu bukan cuma sekedar kata umur aja ya, tapi karena bekal kamu juga udah ada nggak sih siap bekalnya, atau yang lebih sweet lagi nih Din, yang sama-sama belajar nih Din, Iya, ya sama-sama kan, belajar, ya ampun, indah. sama-sama belajar, sama-sama berhijrah seperti itu. Kayaknya rumah tangga yang indah gitu ya, saling mengajari, saling introspeksi diri, saling menegur gitu ya. Aduh, indah banget sih kayak gitu. Jadi yang kita bicarakan dari tadi itu adalah fenomena yang kita lihat dari sekeliling kita. Jadi ya itu menurut kita pribadi ya. Dan juga ini pun kami masih belajar untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Bukan berarti kami sempurna ngomong seperti ini. Enggak. Kami juga belajar menjadi wanita yang pintar, yang bertanggung jawab, ya kan? Jadi kalau kalimat kami ada yang salah di pikiran kalian, ya udah boleh deh di komen, ntar kita balas, kita diskusi yang gimana lah gitu enaknya. Karena pendapat orang kan berbeda-beda ya. Dan belum tentu pendapat yang beda sama kita itu salah, enggak ya. Iya. Jadi kami terima kritikannya bagaimana ke depannya. Bukan terima sih, kami mengharapkan kritikan. Iya, mengharapkan. Yang pedas-pedas aja pun nggak apa-apa, ya kan? Kritik itu kita bisa jadi besar ya, bisa lebih bagus lagi. Jangan lupa jika ini bermanfaat untuk kalian, di-share, di-subscribe, di-like, ya kan? Kalau misalnya nggak berkenan, ya di komen aja, dikritik yang sepedas-pedasnya. Yang sayang sama kita lah ya, terutama ya. Oke, sampai di sini aja tema kita kali ini tentang memilih wanita pintar untuk berumah tangga atau berkarir. Semoga bermanfaat. Amin. Kita pamit. Assalamualaikum.